Jadi kejadian kemarin di PLN itu, ya, kami sebenarnya damkar, tugas kami adalah melindungi rumah warga yang atau fasilitas negara yang terancam oleh si lampu merah. Kami tidak masuk jauh ke dalam hutan, sebenarnya itu adalah tugas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana, karena kejadiannya adalah kebakaran hutan dan lahan. Itu bagian tupoksi itu ada di dua lembaga itu, dua OPD itu. Kami hanya datang untuk melindungi satu fasilitas negara itu PLN, lalu kemudian rumah warga yang dekat dengan api. Namun karena ya kami sementara ada di lapangan, maka tupoksi itu kami ambil ya. Terpaksa anak-anak kami harus masuk ke hutan dengan salang yang panjang, kami harus padamkan. Tujuan kami adalah agar masyarakat tidak mendapat dampak yang lebih besar, mencegah api jangan sampai mendekati rumah warga yang dekat dengan. Waktu ada kejadian misalnya kejadian kebakaran atau kebakaran, yang pertama kita punya perlengkapan atau peralatan yang biasa-biasa saja, artinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, mulai dari APD-nya, lalu kemudian peralatan mobil yang tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Itu sering kita dapatkan di lapangan. Kemudian fasilitas kita, mobil misalnya kita cukup punya satu, yang kadang-kadang ketika kita di TKP itu ada terjadi trouble, misalnya kadang airnya tidak jalan. Ini yang sering terjadi di lapangan. Saat kebakaran kita karena armadanya satu, jadi kalau sudah selesai kehabisan air, ya kita mau bingung itu mau lari ambil, sementara jarak pengambilan airnya jauh, setelah kita tidak punya mobil supply. Jadi kadang-kadang kita ini seperti apa bilangkan. Ya, alhamdulillah kita kadang komunikasi dengan teman-teman yang punya usaha galon, ada punya usaha penjual air pong itu, lalu kemudian mereka bantu kita. Itu sebenarnya sedih juga sih kalau mereka tidak memberikan kita air. Lalu bagaimana kami sebenarnya membuat penyelamatan terhadap warga yang kena musibah ini yang terjadi. Jika pemadam dinas pemadam kebakaran ini cuma memiliki satu mobil, tentu ada resiko yang nanti muncul. Misalnya ada mobil, kita ada kebakaran yang begitu besar, mobil tidak bisa dioperasi. Ya tentu pertama masyarakat sangat dirugikan dengan rumahnya pasti habis api, lalu kemudian harta benda, bisa juga nyawa yang taruhannya. Memang dampaknya kalau mobil kebakaran itu cuma satu, itu dampaknya luar biasa. Karena mobil ini kadang-kadang mungkin faktor tuanya itu, faktor usianya, sehingga sering macet. Nah, ini sangat berisiko pada masyarakat yang mengalami musibah kebakaran. Kalau sempat dilihat kemarin juga beberapa selang bocor, begitu-begitu itu bisa disampaikan. Jadi cerita selang ini kita baru pengadaan 2026, ya 2025 kalau tidak salah. Cuma karena selang ini kita pada saat kejadian kebakaran itu kita lagi tarik di tengah hutan, ada banyak, karena pohonnya banyak yang terbakar, lalu kemudian ada sisa-sisa kayu yang muncul tajam, lalu kemudian kita seret itu selangnya di atas kayu itu, lalu kemudian dia robek itu selang. Kalau kita gunakan selang itu sebagai untuk persiapan rumah yang terbakar, saya rasa tidak mengalami seperti bocor. Tapi ini karena kita seret di atas batu, kita seret di atas, akhirnya bocor.
Dan ke depan juga kita akan lihat lagi untuk pengadaan penambahan selang. Apa-apa sih yang paling menjadi catatan penting untuk ditambahkan, bisa disebutkan secara detail, Bang? Kita yang pertama tentu mobil ya. Mobil. Yang kedua APD-nya. APD. Atau pelindung diri kan. Dan terus kita punya salang juga harus untuk penambahan gitu. Karena udah sini ada jarak rumah yang mobilnya tidak bisa masuk, jadi butuh salang yang panjang. Di daerah-daerah tertentu yang kita sudah tata bahwa harus salangnya kita panjang supaya pada saat kebakaran kalau mobilnya tidak masuk tapi salangnya sudah masuk. Jadi penambahan salang juga sangat penting untuk menjaga jangan sampai daerah-daerah yang padat penduduk tapi mobilnya tidak masuk. Nah itu kita bisa jangkau. Melihat kekurangan yang ada selama saya di pemadam, pertama adalah dari pendekatan sumber daya manusianya. Saya tahun ini memberangkatkan 3 staf untuk mengikuti pelatihan Damkar 1 di Jakarta, di Kemendagri, Diklat Pemadam Kebakaran di Jakarta. Untuk tujuannya adalah mereka punya kemampuan dalam penanganan setiap kebakaran yang pertama. Terus atas perintah Pak Bupati untuk kami berkomunikasi dengan Kemendagri dalam rangka cari bantuan mobil dari pusat. Alhamdulillah kemarin kami mendapat sinyal dan itu sudah pasti kita akan penambahan 1 mobil pemadam kebakaran. Kalau tidak ada kendala apa-apa, insya Allah November kita akan ke Jakarta untuk mengambil mobil tersebut. November tahun ini ya? November tahun 2026. Berapa unit kira-kira? 1. Selain itu ada lagi mungkin atribut atau? Sebenarnya kita dihubungi 2 mobil pemadam kebakaran sama ambulans. Tapi karena 2 mobil itu biaya pengirimnya terlalu tinggi, hanya kami putuskan ambil 1 saja. Dan itu kami sudah laporkan ke Pak Bupati dan Pak Bupati sudah iya. Di damkar itu ada 3 kru, jadi kru A, kru B, dan kru C. Jadi setiap kru itu ada 14 orang. Jadi ada yang jaganya dari jam 8 sampai jam 8 malam, 8 pagi sampai 8 malam. Kemudian bergulir lagi satu kru jaga lagi jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Jadi mereka sudah terbagi semua. Tapi pada saat kebakaran, misalnya ada kejadian kebakaran, jadi krunya kumpul jadi 1. Jadi kegiatan kita banyak di lapangan. Selain fokus pada pemadaman api, sejauh ini apa-apa saja yang dilakukan, Kita Bang? memang di damkar ini sudah ada penyelamatan, jadi non kebakaran dan non kebakaran. Kita sudah banyak menangkap ular, kita sudah banyak menangkap lebah, banyak menyelamatkan kucing, banyak menolong masyarakat yang tidak bisa mengeluarkan cincingnya, lalu kemudian kita bisa menolong orang dengan gangguan jiwa. Kita sudah melakukan satu ketinggian itu. Bahkan ada masyarakat yang menelpon damkar karena anaknya mau ke sekolah, sepedanya lagi rusak. Kami datang untuk memperbaiki. Dan memang sekarang kemarin kita ada program lain dari KB sebagai orang tua pengganti. Nanti damkar punya tugas kalau misalnya ada orang tua sibuk lalu kemudian anaknya dalam mau menerima laporan pendidikan, orang tuanya tidak sempat hadir, kami damkar diminta untuk hadir mengambil laporan pendidikan. Jadi semakin berat tugas, tidak berat juga, itu pekerjaan amal juga, tapi ya alhamdulillah kita bisa diberikan tugas kayak gitu.